Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul 9 Paradigma Baru Kurikulum 2022 Guru Wajib Paham. Sahabatku, mari simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon supportnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada ingin dibahas atau didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Baik sahabatku, silakan simak videonya. 9 paradigma baru kurikulum 2022 Guru Wajib Paham. Kurikulum 2022 akan ditetapkan mulai tahun 2022 sampai 2024. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, memunculkan kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, serta sebagai pendukung program pemulihan pembelajaran menanggapi terjadinya lost learning di Indonesia. Kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe ini akan diberlakukan secara bertahap dan terbatas melalui beberapa program sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah tertentu, dan dijadikan opsi bagi sekolah yang nantinya akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Sebelum nantinya kurikulum ini akan diterapkan, mari kita mengenal 9 paradigma baru dalam kurikulum 2022 sebagai gambaran akan implementasi kurikulum baru ini menjadi lebih terarah, tepat, dan mencapai tujuan pelaksanaannya. Apa saja 9 paradigma baru tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya, yaitu yang pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum menganut profil pelajar Pancasila atau PPP yang menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan mulai dari standar isi, standar proses, hingga standar penilaian. Atau struktur kurikulum menggunakan capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Sasaran umum struktur kurikulum 2022 terjadi dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan pembelajaran proyek. Selain itu, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi siswanya. Dan dalam program tersebut dapat didesain oleh sekolah sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang ada dan tersedia dalam sekolah tersebut. 2. Istilah KI dan KD menjadi capaian pembelajaran atau CP. Kita sudah sangat familiar dan pahami bahwa dengan KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Namun dalam kurikulum 2022 kita akan dikenalkan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan proses demi membangun kompetensi yang utuh sebagai siswa. Sehingga asesmen yang nantinya dikembangkan oleh guru harus dapat mencakup capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Jika dalam kurikulum sebelumnya penetapan jumlah jam pelajaran per minggu, akan tetapi pada paradigma baru kurikulum 2022 akan berbeda,
jumlah pelajaran akan ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki kemudahan untuk dapat mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap, atau dapat dilakukan sebaliknya. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Penerapan pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang dapat memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning, dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum 2022 dinilai membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa dan dapat mempersiapkan siswa dengan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman, agar bisa dapat berperan dalam lingkungannya. Yang kelima, asesmen bersifat kolaboratif. Sekolah diberikan keleluasan untuk menerapkan dan membuat asesmen antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk penilaian berbasis proyek yang di dalamnya membuat beberapa aspek mata pelajaran sekaligus. Pada jenjang SD dapat melakukan paling sedikit 2 kali penilaian proyek dalam setahun, sedangkan untuk siswa SMP, SMA, SMK setidaknya dapat melakukan penilaian proyek 3 kali dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, kembalinya mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran TIK dihilangkan. Namun dalam kurikulum 2022 dihadirkan kembali dengan nama baru, yaitu Informatika, yang akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya atau guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk penerapan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum. Hal ini didukung karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, telah mempersiapkan buku atau modul pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. 7 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dan IPS, ilmu pengetahuan sosial, pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6, yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum 2022, mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. 8 program peminatan di SMA tidak diperlakukan. Jika di kurikulum sebelumnya pada jenjang SMA terdapat peminatan seperti IPA, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa, dalam kurikulum 2022 ada sedikit perubahan. Di kelas 10 pelajaran menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Dan di kelas 11 dan 12, pelajaran mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan, vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Yang ke-9, presentasi kelompok kejuruan menjadi 70%. Dalam jenjang SMK, struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan.
Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%, dan praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan satu semester. Padahal jika di kurikulum sebelumnya program PKL praktek kerja lapangan hanya dilaksanakan 2-3 bulan, harapannya dengan pelaksanaan PKL 6 bulan, siswa SMK menjadi lebih siap dan kompeten untuk memasuki dunia kerja. Demikian beberapa paradigma baru dalam kurikulum prototipe ini. Harapannya sebelum dilaksanakan implementasi kurikulum ini, guru-guru sudah dapat memahami dan memiliki gambaran sehingga dapat terlaksana secara benar dan tepat. Selain dari 9 paradigma baru tersebut, di atas terdapat 3 elemen penting dalam kurikulum 2022 yang menjadi ciri utama dan pembeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Apa saja 3 elemen tersebut? Yuk kita simak informasinya. Yang pertama berbasis kompetensi, yaitu maksudnya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Kedua, pembelajaran fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar. Dan yang ketiga, karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Dan lahirnya kurikulum prototipe ini sebagai usaha dari pemulihan pembelajaran di Indonesia setelah mengalami loss learning dapat segera teratasi dengan walaupun harus secara bertahap. Semuanya demi kelangsungan kualitas pendidikan dan pembelajaran kita bersama di Indonesia. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.